Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波降座episode 46 Raga bagaikan Fajra berlapang dada. Apa artinya jika raga bagaikan Fajra, maka akan berlapang dada? Jika Anda mengerjakan segala hal dengan raga bagaikan Fajra, maka Anda akan bisa berlapang dada. Pikiran orang kuat adalah kosong. Meskipun Anda membicarakan saya tidak akan berubah. Ketika orang yang berpegang teguh pada keputusannya, tidak peduli bagaimanapun Anda menasihatinya, dia tidak akan berubah pikiran. Bukankah itu namanya berlapang dada? Ya sudahlah, tidak peduli seberapa banyak uangnya, tidak peduli hal apapun yang Anda bicarakan, saya tidak akan berubah. Itu namanya berlapang dada. Jika raga bagaikan Fajra, maka akan berlapang dada. Itu sangat sulit untuk menghancurkanmu. Itu artinya tidak peduli cara apapun itu, dia tidak akan menghancurkanmu. Dikarenakan Anda tidak hancur, maka Anda akan tersempurnakan. Dikarenakan Anda kuat bagaikan Fajra, maka Anda akan tersempurnakan. Orang yang sukses mengandalkan tekad. Tidak peduli permasalahan apapun yang dihadapi oleh saya memiliki tekad yang kuat atau pikiran Fajra. Manusia mudah berubah ketika menghadapi masalah. Manusia mudah berubah saat menghadapi kepentingan dirinya sendiri. Saya mau mempertahankan gengsi saya. Saya ingin membicarakan ini dan itu. Apakah pikiran orang semacam ini bisa seperti Fajra? Orang yang memiliki pikiran Fajra tidak akan tergoyahkan. Ada orang yang telah mengikuti master selama 10-20 tahun. Pikiran mereka masih kuat bagaikan Fajra. Mereka tidak pernah berubah. Apa itu Anuo Tuolo San Miao San Putih? Anuo Tuolo adalah tak terbatas. A adalah tak, Nuo Tuolo adalah sempurna, San Miao adalah sempurna dan benar, San Putih adalah kebijaksanaan dan kesadaran. Jika Anuo Tuolo San Miao San Putih diartikan, itu artinya penerangan sempurna. Apakah orang yang memiliki kebijaksanaan semacam ini bahagia? Apakah orang yang memiliki kebijaksanaan semacam ini akan menunjukkan kesedihannya lagi? Mereka akan bisa berpikir dengan jernih. Hal yang membuat kalian tidak bisa berpikir dengan jernih telah tiada. Jika kita sering berbahagia, maka kita akan bersih. Orang yang bahagia sangatlah bersih. Seberapa banyak hal yang membuatmu tidak bisa berpikir dengan jernih sewaktu kalian kecil. Jika kalian tidak bisa melupakannya, maka kalian akan menderita depresi. Saat Master ada di Selandia Baru, ada umat yang menghampiri saya dan berkata, "Saya tidak tahu mengapa suasana hati saya menjadi buruk." Master berkata, "Alasan suasana hatimu buruk karena terlalu banyak memikirkan masa lalu. Jika Anda tidak memikirkan masa lalu dan hanya memikirkan besok, apakah suasana hatimu akan buruk? Alasan suasana hatimu buruk adalah karena Anda tidak bisa melepaskan masa lalu. Mengapa anak kecil bisa kembali bahagia? Karena mereka bisa langsung melupakan permasalahan mereka. Setelah mereka menangis, lalu ada yang memberi mereka permen. Setelah mereka makan permen, mereka akan kembali bahagia. Anak kecil tidak memiliki kesadaran akan masa lalu, sedangkan kesadaran kalian
penuh dengan kesadaran akan masa lalu. Dulu saya sangat berwibawa, dulu saya sangat terhormat, dulu saya sangat kaya. Mengapa saya menjadi seperti begini sekarang? Orang ini pernah melukai saya di kehidupan lampau. Shefu sudah memberitahunya, tapi dia masih saja marah. Anda saja tidak bisa melihat kehidupan masa lampaumu. Mengapa Anda masih ingin marah di kehidupan sekarang? Inilah mengapa Shefu tidak ingin memberitahu kalian tentang masa lampau lagi. Banyak orang yang bertemu dengan Master akan berkata, "Shefu, lihatlah masa lampau saya. Bukankah Master dulu pernah mengatakan bahwa ada seseorang yang pernah menjadi menteri di istana?" Saat Master melihat totemnya, saya melihat dia menjadi pemimpin di perusahaan tambang batubara. Sudah berapa banyak dia mengalami reinkarnasi, itu adalah karma buruk. Karma buruk mencelakai manusia. Shefu beritahu kalian, keabadian menyempurnakan segala hal yang kita miliki. Apa artinya? Itu artinya kita harus menyempurnakan segala hal yang kita miliki. Jika Anda telah menyempurnakan welas asih dan kebajikan, maka Anda akan terhindar dari setan ketidakkekalan. Kalian semua tahu arti dari ketidakkekalan. Ketika ketidakkekalan menangkapmu, itu berarti Anda masih tidak bisa meninggalkannya. Itu karena Anda sedih. Ingatlah, jika seseorang sedih dan kesehatannya memburuk, maka kondisi akan semakin memburuk. Ada yang namanya penderitaan di dalam pikiran, ada yang namanya penderitaan di dalam raga. Lalu bagaimana agar kita tidak menderita? Kalian bisa menyingkirkan penderitaan di dalam pikiran. Pikiran kita tidak boleh menderita. Saat kita bisa berpikir dengan jernih, maka kita tidak akan menderita lagi. Apakah Shefu memiliki permasalahan? Ada banyak murid saya yang malas. Mereka berkata, "Shefu, 2 mingguan ini saya sangat sedih. Mohon Anda lihat totem saya." Lalu saya membantunya. Setelah melihatnya, saya langsung melupakannya. Buanglah segala permasalahan. Buanglah keributan dan permasalahan kita. Jangan pedulikan mereka. Bukankah kita akan mengerti saat kita merefleksikan diri? Ada hal yang disebut dengan ajaran hening. Dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan ajaran hening. Cara terbaik menghadapi orang yang ingin bertengkar, berselisih, dan marah, yaitu menghindar darinya. Saat dia sudah membaik, Anda baru bertemu dengannya. Saat itu, dia pasti sudah bisa berpikir dengan jernih. Tidak apa-apa. Begitu juga dengan permasalahan lainnya. Saat dia ingin marah, lebih baik Anda pergi dari sana. Apakah kalian bisa memperkirakannya? Cara yang saya ajarkan pada kalian adalah membaca Xinjing. Setelah Anda membaca Xinjing, saat ada orang yang mengganggumu, Anda tidak akan marah di hadapannya. Ada satu kalimat yang mengatakan, tidak peduli jodoh baik atau buruk, itu semua adalah bibit kelekatan yang dipupuk pada kehidupan berkalpa-kalpa yang lalu. Apa kalian tahu arti dari melekat? Orang yang keras kepala bisa mencelakai orang lain. Saya harus begini, saya tidak akan patuh, saya memang sangat keras kepala. Saya tidak makan itu, tapi saya makan ini. Kita harus berserah kepada jodoh. Jika Anda gemuk, maka pakailah warna yang gelap agar Anda terlihat kurus. Shefu akan menjelaskan apa itu kelekatan. Kelekatan adalah saya rasa begini, jadi saya harus tetap mengerjakannya. Janganlah melekat. Banyak orang yang berkata, saya tidak makan ini, saya hanya makan ini saja. Pada akhirnya, nutrisinya tidak seimbang dan sakit. Tubuh kita harus menerima berbagai nutrisi. Sama juga dengan manusia, kita harus menerima berbagai didikan. Kita tidak boleh mempelajari atau menguasai suatu ilmu. Jika Anda tidak memahami hal yang lain, Anda akan menderita. Jika kita sudah memahami sebab akibat yang ada di dunia ini, mengapa kita harus tetap terikat
oleh kebenaran dan kesalahan yang ada di dunia ini, kalian tidak mengetahui bahwa kalian sangatlah menyedihkan. Kalian tidak tahu bahwa saat kalian sedang bertengkar dengan orang lain, kalian seperti binatang. Kalian adalah manusia. Kalian adalah makhluk yang melebihi binatang. Kalian memiliki kebijaksanaan bodhisattva. Cara hidup kalian tidak boleh sama dengan binatang. Shifu ingin kalian menjadi seorang bodhisattva. Inilah mengapa persyaratan Shifu sangatlah tinggi. Janganlah mengikat penderitaan tersebut. Jika kita tidak bisa melihat kebiasaan buruk kita sendiri, maka itu dinamakan sebagai ketidaktahuan. Apa itu wuming? Itu adalah ketidaktahuan. Jika Anda tidak paham, maka kalian harus terbebaskan dari ketidaktahuan. Justru karena saya tidak mengerti, maka saya harus terbebaskan dengan melepaskannya. Juga mengandalkan sila, samadhi, panna untuk terus membina diri. Apa kalian tahu apa itu sila, samadhi, panna? Ketaatan seseorang terhadap sila mencerminkan sikap seseorang. Samadhi artinya seseorang bisa tenang dan tak tergoyahkan. Panna bisa memunculkan kebijaksanaan. Setiap kehidupan kita pasti ada ketidakrelaan. Oleh sebab itu, kita menjadi semakin terlekat pada hal itu. Karena setiap kehidupan memiliki banyak ketidakrelaan. Karena setiap kehidupan memiliki banyak hal yang tidak bisa kita mengerti. Contoh sederhana, apakah kalian masih mengingat kejadian di mana Anda diganggu oleh orang lain? Anda marah dan terus mengingatnya. Saat SMP, Anda juga pernah diganggu dan kesal akan kejadian itu. Saat SMA, Anda juga pernah diganggu dan kesal akan kejadian itu. Saat kuliah, Anda juga pernah diganggu dan kesal akan kejadian itu. Jika kalian terus sedih, bukankah kalian akan mengidap depresi? Jika kalian terus mengingat masa lalu, bukankah kalian akan mengidap depresi? Karena Anda sudah mahasiswa sekarang, jadi Anda harus melupakan masa SD sampai SMA-mu. Karena Anda sudah menikah sekarang, jadi Anda harus melupakan masa mudamu. Jadilah istri rumah tangga yang baik. Karena Anda sekarang adalah seorang profesor, jadi lakukanlah apa yang sepatutnya profesor lakukan. Karena Anda sekarang adalah seorang praktisi Buddhis, jadi Anda harus berbudi luhur. Bukankah manusia juga demikian? Kita tidak boleh terlekat pada apapun, karena saat kita terlekat, maka kita akan mendapat satu hal, yaitu permasalahan. Permasalahan akan sangat merugikanmu. Setelah Anda membina diri, maka Anda akan bisa mengubah permasalahan menjadi bodhi. Dikarenakan kita terlekat pada suatu hal, jadi muncullah permasalahan. Dikarenakan adanya permasalahan, jadi kita belajar dharma. Dengan demikian, kita akan memiliki hati kebudayaan dan berhasil membina diri di suatu tingkatan. Hal apa yang diandalkan seseorang saat mereka naik ke atas langit dan menjadi bodhisattva? Mereka mengandalkan ketidaklekatan. Apa itu ketidaklekatan? Itu artinya Anda tidak melekat pada apapun. Anda memiliki teman baru hari ini, lalu orang tersebut berkata, "Ayo kita makan itu." Lalu Anda berkata, "Jangan, saya tidak suka makan itu." Mau ini tidak? Tidak mau. Orang ini sangat terlekat pada suatu hal alias tidak berserah pada jodoh. Ketika orang lain membicarakannya, dia langsung ingin melawannya. Apakah kalian pernah bertemu orang semacam ini? Ketika ada orang membicarakannya, dia akan merasa sedih jika tidak melawannya. Apakah kalian pernah bertemu dengan orang semacam ini? Menyebalkan, kan? Cuaca ini lumayan bagus. Bagus apanya? Buktinya kemarin hujan lebat. Masakan bibi hari ini lumayan enak. Biasa saja, dia akan selalu melawan perkataanmu. Anda sangat bersemangat hari ini. Semangat apanya? Orang semacam ini memiliki sikap kelekatan. Orang semacam ini sedang mengidap depresi. Dia selalu ingin melawanmu. Dia selalu ingin tampil berbeda dengan orang lain. Saat Anda menghadiri sebuah pesta, banyak orang yang berharap bisa menjadi berbeda dengan orang lain.
Anda merasa dirimu sangat menarik dan orang lain terus melihatmu. Orang yang tidak melekat baru bisa terbebaskan dari 6 alam reinkarnasi. Jika tidak, Anda tidak akan bisa terbebaskan dari 6 alam reinkarnasi. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa, Master Lu Junhong, bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.